Malaysia dengan Indonesia bertetangga itu bukan kehendak manusia, tapi itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persahabatan ini, tetangga ini harus sama-sama kita jaga bersama-sama. Kami sebagai militer, cara menjaganya adalah bagaimana mempertahankan kedua. Indonesia memiliki banyak tokoh potensial yang dapat menjadi pemimpin negeri ini pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut terungkap pada hasil survei terbaru mengenai calon pemimpin 2024 yang diselenggarakan berbagai lembaga survei diantaranya oleh lembaga survei Kedai Kopi pada akhir Maret hingga awal April. Lalu, dari pengamatan lainnya, kita dapat menemukan bahwa Jenderal Gatot Nurmantio tetap masuk dalam peringkat 5 besar dalam bursa calon presiden 2024. Dan dari analisa Big Data Sosial Media, nama Gatot Nurmantio terus meningkat sejak bulan Maret tahun 2021 ini. Banyak publik internet mengharapkan Jenderal Gatot maju dalam bursa calon presiden Indonesia 2024. Posisi kesukaan publik kepada Jenderal Gatot bahkan sudah melampaui Prabowo Subianto yang disebut-sebut tetap akan maju pada Pilpres 2024. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Selain jauh lebih muda dari Prabowo Subianto, Jenderal Gatot juga mendapat penilaian positif kalangan akademisi tanah air karena memiliki sikap jati diri yang tak bisa ditawar-tawar soal mempertahankan NKRI. Beliau juga punya sikap dalam harga diri bangsa, soal perbatasan antar negara dan bahkan memperhatikan aspek ekonomi dan kewirausahaan sebagai pemberdayaan ekonomi anak bangsa. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering dipublikasikan media sebagai tokoh oposisi yang bersifat membangun bangsa. Jadi sikap oposisi beliau adalah sikap untuk mendukung pembangunan Indonesia, bukan untuk politik karena beliau memang bukan kader partai politik manapun. Jenderal Gatot Nurmantio dalam bursa Pilpres 2024 memang masuk 5 besar tokoh yang diperhitungkan. Walau beliau sama sekali tidak pernah menyatakan akan maju atau menampakkan ambisi pada kekuasaan tersebut. Namun sekali lagi, memang rakyat yang mengharapkannya tampil dan maju menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Karena beliau mengerti apa tantangan yang sedang dihadapi Indonesia menjelang 2045. Beliau tidak ingin Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Maksudnya beliau ingin Indonesia menjadi negara besar yang berwibawa, disegani dan mampu menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan Indonesia menurut beliau adalah sangat strategis untuk menentukan di kawasan ini. Prinsip dan sikap bersahabat beliau dengan negeri jiran Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Australia, Thailand dan sebagainya jelas amat sangat disukai. Hal itu tercermin dalam berbagai pertemuan antar negara dan antar bangsa-bangsa. Jenderal Gatot adalah sosok jenderal yang luwes, santun, cerdas dan pandai merangkul hati rakyat. Beliau bahkan dekat dengan tokoh-tokoh agama. Selain kedekatan dengan alim ulama, beliau juga dekat dengan biksu, pendeta, pastor dan bahkan dengan tokoh-tokoh daerah dan lintas suku di Indonesia. Hal itulah yang menjadi daya tarik sangat kuat untuk menjadikan Jenderal Gatot sebagai calon presiden Indonesia ke depan. Tokoh yang visioner ini dikenal akrab bergaul dengan siapa saja, ramah dengan siapa saja,
Suatu kali pernah ada yang melihat beliau sedang khusyuk berdoa di dalam masjid, bahkan tanpa ada pengawalan sama sekali. Itulah sikap rendah hatinya beliau. Walau beliau seorang jenderal bintang 4 yang sangat disegani. Nah, bagaimana peluang beliau dalam Pilpres 2024? Tentu peluang beliau akan sama dengan sejumlah tokoh nasional lainnya yang masuk dalam 5 besar tokoh yang sangat disukai rakyat. Ada banyak orang mengharapkan beliau berduet dengan Anies Baswedan. Namun keduanya bukan berasal dari kader partai politik. Bagaimana jika beliau berduet dengan Airlangga Hartarto? Airlangga adalah ketua umum Partai Golkar dan ini menjadi sangat mungkin bila ada satu partai papan tengah seperti PKB ikut bergabung menghusung pasangan ini. Yang jelas Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Semua partai politik sudah mulai bersiap-siap. Tentu Jenderal Gatot juga masuk dalam perhitungan berbagai partai politik. Kalkulasi dan bahkan algoritma politik Pilpres memang bukan hal sederhana. Terkadang bagai air mengalir, calon terkuat itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi yang jelas, rakyat sudah memiliki pilihan sendiri-sendiri. Dan pilihan itu salah satunya tentu kepada Jenderal Gatot Nurmantio. Dengan adanya konflik di berbagai negara saat ini bahkan peperangan-peperangan antar negara, akibat soal perbatasan dan sebagainya. Banyak pengamat menilai, ke depan Indonesia butuh seorang pemimpin yang menguasai pertahanan keamanan negara, yang diperkuat dengan strategi ekonomi bangsa tentunya. Demikianlah informasi yang dapat dilaporkan. Kami sampaikan dan Anda yang memutuskan sendiri tentunya. Semoga Indonesia terus berjaya, bersatu dan semakin kuat di berbagai bidang. Kita mendoakan selalu agar negeri ini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat pertolongannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika Anda menyukai channel ini. Terima kasih.